Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Bina. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Yang pertama saya akan membacakan absen. Ini yang terlambat dari mana ini? Adik-adik dari Azri absen. Tegar, Saskia, Jana, Ardina, hadir semua ya. Baik, mari kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini bersama membaca basmalah. Sini kita akan belajar bagaimana adab terhadap orang tua dan guru. Jadi adab itu penting ya, bukan cuma terhadap orang tua dan juga penting untuk kepada guru. Yang pertama, pengertian adab. Adab secara bahasa itu berarti kesopanan atau tata krama. Dalam Islam, adab merupakan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adab itu mencakup hubungan dengan Allah, manusia, dan makhluk lainnya termasuk orang tua dan guru. Paham ya? Selanjutnya, kedudukan orang tua dalam Islam. Orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam karena telah melahirkan kita, telah merawat kita dan mendidik dari kecil, terutama ibu. Karena apa? Ibu itu adalah pendidik pertama anaknya ya. Dalam Quran surah Al-Isra 23 sampai ayat 24, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang berkata kasar. Kalau kita melihat di zaman sekarang itu banyak anak-anak yang sudah berani membentak ibunya, membentak orang tuanya, entah itu karena diingatkan yang baik ataupun karena dilarang dalam melakukan hal-hal yang jelek. Berbakti kepada orang tua itu termasuk amal yang sangat utama dan mendatangkan ridho Allah. Karena tanpa ridho orang tua kita tidak akan dapat ridho Allah. Paham ya? Contoh adab terhadap orang tua. Yang pertama, mendengarkan nasihat mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dibilangin, dinasehatin itu didengarkan. Jangan kalau dibilangin nyeletuk gitu ya kan. Sering terjadi. Kemudian menghindari perbuatan yang membuat mereka kecewa. Nah, itu yang paling itu penting juga. Membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Menjaga nama baik keluarga di masyarakat itu juga penting. Selanjutnya, kedudukan guru dalam Islam. Guru itu merupakan sosok yang mengajarkan ilmu dan membimbing murid menuju kebaikan. Dalam Islam, guru disebut sebagai penerus tugas kenabian dalam menyampaikan ilmu. Menghormati guru sama dengan menghormati ilmu dan proses pencariannya. Nah, jadi salah satu keberkahan ilmu itu ada dalam menghormati guru. Kalau gurunya nggak ridho, nggak ikhlas dalam mengajar, bisa jadi ilmu yang kita pelajari itu sia-sia. Paham ya? Contoh adab terhadap guru: menyimak pelajaran dengan sungguh-sungguh, bertanya dengan sopan dan tidak menyela pembicaraan guru. Ini biasa terjadi. Menghindari perilaku yang mengganggu saat belajar. Seperti apa? Seperti main HP, tidur ketika proses belajar mengajar, ataupun apa bercanda bercerita gitu ya.
Memberi salam dan mendoakan kebaikan kepada guru. Memberi salam, menyapa ketika bertemu di jalan. Menghormati, sama aja menghormati orang tua juga. Makanya mengapa adab itu penting? Pertama itu adab mencerminkan kepribadian dan akhlak seseorang. Jadi kadang kita bisa menilai seseorang itu dari adabnya. Tapi kadang juga ada yang depan adabnya baik, tapi belakangnya jelek. Itu ya. Tanpa adab ilmu tidak akan berkah. Itu kita udah tahu semua. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Adab itu menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga dan sekolah. Jadi kalau kita dalam suatu hubungan kita nggak mempunyai adab terhadap sesama, itu tidak akan menciptakan suasana yang harmonis atau tidak akan rukun dalam keluarga. Karena bawaannya misalnya marah terus ke orang tuanya, nggak senang kalau misalnya dilarang gitu ya. Adab membentuk generasi yang santun, disiplin dan bertanggung jawab. Jelas ya? Ya, mungkin sampai situ yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, langsung saja saya akan memberikan tugas kelompok. Yang putrinya dibagi menjadi dua, yang putra dibagi satu kelompok. Tugas yang pertama, mengapa adab terhadap orang tua dan guru itu sama-sama penting dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan apa alasan kalian. Terus bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan guru di era digital saat ini? Berikan contohnya. Yang ketiga, diskusikan bersama kalian bagaimana hubungan antara adab, keberkahan ilmu, dan kesuksesan hidup. Buat kesimpulan bersama. Paham? Di pertemuan selanjutnya akan saya periksa. Dapat kami semua? Bisa, Pak.